connected while isolated. Ya, kalau lihat ini generasi yang unik ya, teman-teman, dan saya juga jadi ikut merasa bagian dari generasi yang selalu ingin terhubung. Bahkan ini generasi yang paling takut kalau nggak connect, kira-kira begitu ya. Takut kalau wifi mati gitu ya. Kalau kuota habis, rasanya langsung terisolasi begitu rupa. Sehingga banyak yang bilang, ya walaupun saya tidak ketemu teman-teman, saya tetap terhubung kok, Bang. Masih bisa kontak, masih bisa komunikasi, dan seterusnya. Memang realitanya, ini yang perlu kita ingat sama-sama begitu ya. Tetap terhubung di tengah-tengah kita masing-masing mungkin tidak bisa berjumpa secara fisik. Nah, corona yang memang belum selesai ini, corona yang awalnya ini kan cuma masalah kesehatan. Maaf ya, saya pakai istilah cuma, karena ya memang benar ini masalah kesehatan, tetapi kemudian ini menjadi masalah yang bukan hanya kesehatan, ini sampai jadi masalah sosial, masalah ekonomi, masalah ya buat orang-orang yang harus kerja, juga harus bekerja dari rumah. Ya, beberapa sekarang sudah mulai bisa masuk ya. Bersyukur untuk penurunan kondisi COVID di bangsa kita. Lalu juga kita lihat ini bahkan jadi masalah spiritual. Kita aja ibadahnya harus online. Beberapa gereja sekarang kalaupun sudah buka onsite terbatas. Dan bahkan masih harus buka pelayanan online ya. Tentunya di beberapa kota besar itu jadi masalah ya. Karena mungkin sulit untuk bisa menggabungkan kembali seperti dulu. Nah, sehingga buat teman-teman yang juga ada di kampus, nah ini juga jadi pergumulan ya, khususnya mahasiswa baru ya, angkatan online. Wah, rasanya senang masuk kampus, masih online ya. Belajarnya pun masih online, kita bikin tugas juga masih online, dan saya pikir ya tidak sedikit orang yang merasakan kelelahan, mungkin juga merasakan banyak situasi dengan COVID dan juga secara khusus dengan online ini. Tapi saya ingin mengajak kita melihat begini, sesuai dengan tema kita malam hari ini, saya mau ajak kita mengerti kata connected. Mengapa ini jadi penting ya? Bahwa ternyata di dalam situasi pandemi ini membuat kita bisa kembali melihat hal apa sih yang penting dalam hidup. Coba ya. Memang pandemi ini akan bisa menolong kita juga melihat beberapa hal yang biasanya sebelumnya mungkin kita sudah sangat terbiasa, sehingga kita bahkan nggak menyadari. Ya, coba abang pikir gini ya, pernah nggak teman-teman begini ya, misalnya kamu yang pernah, ini kalau bicara kampus, nggak semua pernah ke kampus kali ya, yang sekolah deh gitu ya, mungkin kamu dulu dari rumah pergi ke sekolah, tiap hari lewat jalan itu. Tiap hari rutenya sama, dari rumah ke sekolah, sekolah ke rumah. Tiap hari lewat situ. Tapi pernah nggak setiap hari sudah lewat situ, tiba-tiba kamu hari itu memperhatikan ada satu pagar rumah yang kamu lewati dalam perjalanan ke sekolah, dan kamu baru ngeh, kamu baru sadar, warna pagarnya ternyata hijau ya. Nah, ini contoh aja. Bahwa waktu kamu tiba-tiba ngeh, tiap hari sih sudah lewat situ. Pagarnya juga nggak ganti tiap hari. Tapi pada waktu kamu lewat hari itu, baru kamu sadar. Oh iya ya, pagarnya warna ini. Nah, pernah seperti itu ya? Nah, saya mau ingatkan kepada kita bahwa banyak hal yang sebenarnya kita sangat biasa, tetapi ketika pandemi ini, kita jadi sadar ya, iya ya, this is something that we miss. Ini hal yang hilang. Dan menarik sekali dalam banyak survei, kalau orang ditanya apa sih yang hilang waktu pandemi itu, banyak yang bilang yang hilang itu relasi. Ya, yang hilang itu katanya connection, relasi. Tapi ya ini juga jadi menarik ya. Pandemi ini makin menunjukkan siapa kita. Ada yang mungkin golongan kaum rebahan. Wah, makanya pandemi ini makin menunjukkan juga, wah memang kaum rebahan ya, kebaktian pun tiduran, belajar tiduran, nonton YouTube tiduran, ada kaum rebahannya. Ada juga orang yang sibuk. Wah, bisa sibuk banget. Jadi ada yang malas banget, ada yang sibuk banget. Itu menunjukkan sebenarnya pandemi ini kayak membentuk kita dan menunjukkan siapa kita. Nah, tapi saya ingin bahas malam hari ini, mengajak kita melihat ya, di tengah semua situasi ini, apa hal yang menarik tentang connection? Ada satu kutipan yang abang ingin memulai sesi kita malam hari ini, kutipan
dalam bahasa Inggris yang berkata begini. Christianity isn't a religion. It's a relationship with God through Jesus Christ. Kekristenan itu bukan sekadar agama, teman-teman ya. Tetapi kekristenan adalah relasi dengan Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Mengapa demikian? Saya pikir tidak bisa tidak. Karena Allah yang menciptakan kita ini kan manusia ciptaan Allah, adalah Allah yang berelasi, teman-teman. Kalau engkau dan saya gambar Allah, maka pasti kita juga mencerminkan siapa Allah. Dia Allah yang relasional. Menarik sekali, dia adalah pencipta kita, tetapi bukan hanya pencipta. Tetapi dia adalah pencipta yang mau punya relasi dengan kita. Nah, ini indah sekali ya. Saya seringkali kalau lihat, kenapa ya banyak orang suka ngefans sama grup musik tertentu lah ya. Sebenarnya karena mereka merasa connection. Ada relasi. Wah, ada relasi ya. Makanya kalau lihat misalnya nggak tahu ada yang suka BTS di sini. Wah, mungkin kamu bilang, saya ARMY Kak, saya ARMY gitu ya. Wah, menarik sekali gitu. Kalau konser lah si ARMY ini, kita BTS ini kita mungkin lihat semua orang bisa nyanyi lagunya, bisa niruin gerakannya, disuruh angkat tangan begitu ya. Kenapa? Ada feel connection. Ada relasi yang dilihat dan dirasakan. Sehingga yang menarik begini ya, kita merasa kenal BTS. Tapi BTS kenal kamu nggak? Siapa yang merasa dikenal BTS? Wah, kamu bisa jadi semua posternya begitu ya. Kadang-kadang repost Instagramnya, fotonya BTS. Ada juga foto Zoom-nya BTS gitu ya. Saya kadang-kadang bingung gini. Lalu siapa gitu ya? Namanya perempuan kok. Wajahnya wajah Korea. Tapi yang menarik itu fenomena bahwa manusia selalu ingin berelasi, tetapi pada saat yang sama, khususnya dalam kaitan selebriti, kamu kenal dia, rasanya kamu kenal dia, tapi dia nggak kenal kamu, ya. Sementara Allah kita, dia bukan hanya mencipta kita, dia bukan hanya Allah yang tinggal duduk di tahtanya di sana dan semua manusia kenal dia. Kenapa? Dia Allah, dia pencipta. Tetapi dia Allah yang rindu berelasi secara pribadi dengan setiap kita. Wow, ini satu kebenaran yang sangat berbeda. Ketika dunia bicara pengenalan, dunia mungkin hanya bicara pengenalan yang satu arah. Kita kenal dia. Kita pun rasa kita kenal dia. Tapi sebenarnya dia nggak kenal kita. Makanya sebenarnya tidak ada pengenalan yang sungguh-sungguh. Karena pengenalan itu harusnya dua arah. Nah, sementara kekristenan berbicara tentang Allah yang personal, yang mau punya relasi dengan setiap kita. Saya kutip satu kalimat dari teolog Nicky Gamble. Dalam satu tulisannya dia bilang begini, pria dan wanita diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Allah. Tanpa hubungan tersebut akan selalu ada rasa lapar, sebuah kekosongan, dan sebuah perasaan yang hilang. Wah, menarik sekali kalimatnya, dalam sekali. Dia mau menunjukkan kepada kita bahwa memang demikianlah desain kita dicipta. Teman-teman, kita didesain oleh Allah yang relasional itu sebagai makhluk yang relasional. Dan relasi pertama dan terutama harusnya dengan dia, pencipta kita. Makanya, kalau perhatikan, kenapa manusia senang dengan relasi dan rindu relasi? Ya, karena Allah yang ciptain, Allah yang relasional. Nah, karena itu Nicky Gamble melanjutkan kalimatnya. Perhatikan baik-baik ya. Tidak ada satupun hubungan manusia, maksudnya dalam relasi manusia, yang dapat memuaskan. Atau yang dapat terus bertahan. Nah, ini dua hal yang sebenarnya kita cari. Teman-teman, kalau kamu longing lihat dirimu, ini yang kita cari. Relasi yang memuaskan, tetapi juga relasi yang terus bertahan. Selalu akan ada yang hilang. Contohlah begini ya, ada nggak yang punya orang tua nggak bisa meninggal? Oh, bapak mamaku dong nggak bisa mati, gitu ya, nggak bisa meninggal. Semua relasi ada batasnya. Yang namanya relasi manusia tidak dapat terus bertahan. Selalu akan ada sesuatu yang hilang.
Dan kalau kenapa kita lihat, kenapa hati saya itu selalu pingin relasi yang terus-menerus dan memuaskan, itu karena kita diciptakan dalam hubungan dengan Allah. Karena satu-satunya pribadi yang bisa memuaskan kita terus-menerus karena dia kekal, hanya Allah. Karena itu Nicky Gamble menyimpulkan, sekali kita memiliki hubungan dengan Allah, maka tujuan dan arti kehidupan akan menjadi semakin jelas. Nah, ini jadi menarik sekali untuk melihat teologi tentang relasi ini, bahwa manusia bukan cuma makhluk yang dicipta seperti contohnya ada pembuat kursi, bikin kursi. Habis dia bikin kursi, ya sudah. Dia nggak punya relasi dengan si kursi. Dia nggak ngobrol-ngobrol dengan si kursi ya. Tapi Allah kita Allah yang rindu memiliki hubungan. Dan kita pun manusia selalu punya hasrat untuk relasi yang terus-menerus. Dan tidak yang bisa memuaskan, itu hanya menunjukkan bahwa memang kita dicipta untuk berelasi dengan Allah. Karena itu manusia hanya menemukan kepuasan sejati di dalam penciptanya. Sederhana sekali. Makanya kalau ditanya, apa itu dosa? Bapak John Piper memberikan definisi yang menarik tentang dosa. Dia bilang dosa itu adalah apa yang kau lakukan, apa yang manusia lakukan ketika hatimu tidak puas dengan Allah. Ingat ya, yang memuaskan cuma Allah. Tetapi sin is what you do when your heart is not satisfied with God. Wah, ini terjadi sejak kapan? Sejak di Taman Eden ya. Manusia tidak cari Tuhan, tidak menikmati kepuasan dalam Tuhan, lalu cari yang lain. Makanya coba bayangkan ya, kalau Tuhan satu-satunya pribadi yang bisa kasih kepuasan kamu tolak, apalagi yang bisa memuaskan. Dengar kalimat abang sekali lagi. Bayangkan, kalau Tuhan satu-satunya pribadi yang bisa kasih kepuasan sejati, itu kamu tolak. Lalu kamu cari kepuasan yang lain, mana bisa? Nggak mungkin. Ini orang pintar ya. Tetapi dia bukan hanya pintar. Karena kalau kita ketemu rumusnya di sekolah, kita pasti ingat ya, namanya Blaise Pascal. Tetapi dia bukan cuma orang pintar, ilmuwan, tapi dia ilmuwan Kristen yang taat. Bahkan beberapa tulisan Blaise Pascal, dia menulis buku rohani. Ya, kalimatnya apa? Hati manusia biar kecil, namun jika seisi dunia diisi ke dalamnya, tetap tidak akan memuaskannya. Hanya Sang Pencipta yang bisa memuaskannya. Oke, sekarang kita refleksi sebentar ya. Coba lihat masa-masa kita sedang isolasi ini, tanda kutip ya. Nggak bisa ketemu. Lalu kemudian manusia tuh hatinya kita mengembara ya. Selalu mau cari apa sih yang bisa bikin saya senang. Apalagi katanya ini generasi bosanan ya. Nonton YouTube sudah, main game sudah, nonton drakor sudah, nonton ini, nonton itu, lihat K-pop, lihat musik, lakukan ini, lakukan itu, olahraga, segala macam. Tapi ada juga orang yang akhirnya bilang, saya tetap merasa kosong. Nah, saya bilang ya, mungkin kamu harus dengerin Blaise Pascal ya. Bukan berarti semua yang lain tidak penting. Kamu butuh nonton hiburan ya, dengar musik, nonton drama, mungkin main game juga boleh. Nggak ada yang dilarang. Tetapi poinnya adalah ketika engkau tidak berjumpa dengan pribadi yang memuaskan hatimu, saya pikir di situ masalah utamanya. Ketika game jadi segala-galanya, bahkan sampai kecanduan, tidak lagi melihat di mana Tuhan. Jadi orang main game boleh, tetapi kalau main game itu jadi kecanduan, lalu kemudian kamu menyepelekan Tuhan, tidak bisa lagi membedakan mana keinginan, mana kebutuhan, teman-teman, itu bukan cuma masalah sepele ya, itu sudah kecanduan. Kalau misalnya drama Korea membuat kamu tidak bisa lagi membedakan mana tugas utamamu. Jadi kalau orang nanya, menurut abang kecanduan itu kayak apa? Sederhana aja. Kalau ternyata kamu tidak bisa lagi membedakan mana tugas utama, mana yang sambilan. Contoh, kamu kan mahasiswa, tugas utamamu belajar, nonton drama Korea sambilannya. Tapi kalau ternyata jadinya kamu nonton drama Korea utama, kuliah sambilan. Ya, kuliah. Begitu kuliah males gitu ya. Nah, udah kelihatan tuh. Kamu berarti merasakan bahwa seolah-olah tugas utamanya adalah drama Korea.
Nah, bicara tentang hati seperti ini bisa panjang ya. Tapi saya ingin mengajak kita melihat seorang rasul yang kita kenal, yaitu Rasul Paulus. Di dalam tulisan yang dia sharingkan kepada jemaat Filipi, di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 11. Kita baca ayat ini sama-sama ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitan dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Teman-teman, ada beberapa hal menarik yang saya mau coba angkat untuk kita renungkan, kita pikirkan. Kalau dipikir-pikir, Rasul Paulus lagi ada di mana waktu nulis kitab Filipi? Dia juga lagi diisolasi, teman-teman ya. Karena dia dalam penjara. Memang bukan karena COVID dia dipenjarakan karena dia memberitakan Injil. Surat Filipi dikirim Paulus dari dalam penjara. Tetapi bagi saya surat ini menunjukkan hatinya si Paulus yang luar biasa. Ini surat yang cukup personal. Surat yang Paulus cerita tentang bagaimana dia melihat Yesus segala-galanya dalam hidupnya. Saya tidak tahu bagaimana teman-teman. Kamu sudah ikuti kebaktian paling tidak di semester ini, sejak kalian ikut kebaktian, mungkin mahasiswa baru, kalian sudah ikuti ibadah begitu ya. Tapi saya mau menyimpulkan dari sharingnya Paulus. Waktu melihat sharing Paulus di surat Filipi, Paulus sharingnya itu sangat jelas tentang bagaimana hidupnya yang saat ini. Ini katanya generasi GPS ya. Wah, posisi sangat penting. Dan Paulus tahu betul posisinya. Dia sharing di Filipi 3. Dulu aku hidup dalam dosa. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Karena Kristus. Dia melihat dia ada di dalam Kristus. Karena itu saya mau mendorong kita semua. Dengarkan Injil Tuhan malam hari ini. Bahwa hidup yang utama bukan mencapai apa. Tetapi kamu ada di dalam siapa. Apakah kamu sudah terima Yesus dalam hidup? Apakah engkau sudah buka hatimu menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat? Ini yang Paulus alami. Dia terima Yesus, dia lihat hidupnya berubah. Nanti baca Filipi 3, mulai ayat 8 ke bawah ya. Dan malam ini saya langsung ke ayat 10 dan 11. Apa yang disampaikan sama Paulus di ayat 10 dan 11? Teman-teman, waktu Abang gali surat ini, menarik sekali. Karena Paulus ini bukan orang baru Kristen. Jadi bukan kayak baru ikut retret, wah dia terima Yesus, wah dia ikut KKR, dia baru jadi orang Kristen. Tidak. Waktu Paulus tulis surat Filipi, dia sudah jadi orang Kristen paling tidak 25-an tahun lebih. Jadi coba bayangkan, 25 tahunan Paulus sudah jadi orang Kristen. Nah, coba bayangkan, dia sudah jadi orang Kristen sekian lama, lalu kemudian dia sudah melayani kemana-mana, dia sudah menjadi rasul besar, dia menuliskan surat-surat yang penting, lalu dia tulis kalimat ini. Nah, ini abang coba bayanginnya begini ya, biar gampang kita bayangkan. Bayangkan Paulus waktu itu dalam penjara, lalu ada yang mau wawancara dia. Wih, datang ternyata harian Filipi Post. Wah, bayangkan kalau ada wartawan dari Filipi Post datang dan ketemu Paulus dalam penjara, minta akses. Saya mau wawancarai orang ini. Lalu kemudian dia mulai wawancara. Rasul Paulus, Anda rasul besar, luar biasa, pelayanan luar biasa, sudah 25 tahunan jadi orang percaya, hebat sekali Anda sudah pergi kemana-mana. Boleh nggak saya tahu, apa lagi yang jadi kerinduanmu? Lalu Paulus menjawab dengan santai saja. Dia bilang begini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Kalau saya jadi wartawannya, pasti saya bilang, sebentar Pak Paulus, ulangi apa? Yang ku kehendaki adalah mengenal dia. Loh, Bapak bukannya sudah kenal Tuhan? Bapak bahkan sudah melayani Tuhan. Apa yang Bapak kehendaki? Yang ku kehendaki adalah mengenal dia. Ini kayak kerinduan anak baru ikut retret. Ya, orang baru terima Yesus. Coba kalau ketemu orang baru terima Yesus, mau ditanya, apa kerinduanmu? Saya pengen kenal Tuhan, Bang. Saya pengen tahu siapa dia. Saya pengen baca Alkitab. Tapi setelah 25 tahun, masih ini nggak kerinduanmu? Coba. Masih seperti inikah kerinduanmu setelah 25 tahun mengenal Tuhan? Apakah kita bisa bilang seperti Paulus? Yang ku kehendaki simpel kok. Ialah mengenal dia
dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Paulus di mana? Di penjara. Terisolasi, nggak bisa ketemu banyak orang. Dia tulis surat, yang kuhendaki ialah mengenal dia. Teman-teman, saya lama mikirin ini ya. Terus saya bandingkan sama hidup saya. Saya udah sekian lama kenal Tuhan, udah pelayanan juga. Apa saya merasa sudah kenal Tuhan ya? Atau saya sudah merasa sombong? Oh, saya udah tahu banyak tentang Tuhan. Udah ngerti teologi ya. Tapi Paulus, rasul besar, kerinduannya simpel ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Ya, mungkin teman-teman yang pernah dengar podcast saya, ya ini akhirnya saya jadikan motto saya ya. To know him and to make him known. Simpel sekali kerinduan Paulus. Aku ingin kenal Tuhan. Dia ingin terus terkoneksi dengan Tuhan. Dan ini pertanyaan penting buat kita di masa-masa isolasi ini. Di masa-masa nggak bisa ketemu. Kita masih terkoneksi sama Tuhan nggak ya? Yang kukehendaki adalah mengenal dia. To know him. Kalau kita lihat ilustrasi yang digunakan ya. Sebenarnya ini ilustrasinya gambar air mengalir ya. Hanya ketika kita kenal Tuhan, maka akan mengalir kehidupan dalam hidup kita. Tujuan hidup Paulus adalah mengenal Allah. Sehingga seluruh aspek kehidupan Paulus dia arahkan untuk mengenal Allah. Termasuk melalui pelayanannya, Paulus merindukan dirinya semakin mengenal Allah. Nah, ini kira-kira pengenalan seperti apa? Ada beberapa hal yang saya ingin bagikan malam hari ini. Pengenalan Paulus adalah pengenalan yang lebih daripada sekadar pengetahuan. Lebih daripada sekadar mengenal, tahu, oh Tuhan ini begini, begini, begini. Bisa menjelaskan kalau ujian agama penuh kertasnya. Yes, itu pasti ada informasinya. Tetapi bagi Paulus, pengenalannya pengenalan yang lebih dalam. Bukan sekadar informasi, tetapi relasi. Yang dimulai di dalam iman kepada Yesus. Dia terima Yesus. Karena itu dia tahu siapa Kristus, dia makin kenal dia. Teman-teman, istilah yang digunakan, coba lihat ayat 10-11-nya, menarik ya. Yang kuhendaki mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan dalam penderitaannya. Jadi bukan cuma tahu, tapi Paulus menghayati seperti berbagian masuk ke dalam apa yang menjadi pengalamannya Yesus. Dan ini adalah sebuah pengenalan yang transformatif. Karena ini pengenalan yang mengubahkan. Tahu dari mana? Lihat ayatnya bilang apa ya. Dia mengatakan yang kuhendakilah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Supaya di dalamnya aku menjadi serupa dengan dia. Jadi bukan cuma tahu, tapi menjadi sama. Semakin serupa dengan Kristus. Wow. Ini yang perlu kita ingat ya. Di masa-masa kita saat ini sedang sibuk mungkin dengan kehidupan kita. Baik kehidupan kaum rebahan yang malas. Atau mungkin kehidupan kaum produktif yang overload gitu ya. Kadang-kadang kita harus ingat, apakah kita makin kenal Tuhan atau tidak. Saya pikir itu yang harusnya jadi penentu dalam kita mengukur kehidupan kerohanian kita. Kita masih connect nggak sama Tuhan. Kenapa? Karena saya makin meyakini, kalau kita connect dengan Tuhan, maka kita akan bisa menata seluruh bagian kehidupan kita. Dengar kalimat ini baik-baik ya. Hanya ketika engkau dan saya connect dengan Tuhan, maka sebenarnya kita bisa menata seluruh bagian hidup kita yang lain. Dan perhatikan, ini juga di-sounding lagi oleh Rasul Yohanes. Bukan cuma Rasul Paulus. Keserupaan dengan Kristus. Perhatikan 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Menarik sekali. Kalau kamu mengaku sudah terima Yesus hidup di dalam dia, maka hidupnya harus seperti apa? Ya seperti Kristus hidup. Menarik sekali di sini tidak dikatakan kalau sudah dalam Kristus wajib hidup sama seperti pendetamu, mungkin sama seperti kakak kelompokmu, atau mungkin sama seperti orang tuamu, guru dosen agamamu. Enggak seperti itu. Standarnya bukan manusia. Ketika engkau dan saya hidup di dalam dia, kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Dan ini menjadi bagian yang penting bagi kehidupan kerohanian kita. Kita sedang berjalan bersama Tuhan setiap hari. Walking with Jesus daily. Ini kerohanian yang terkoneksi terus dengan Tuhan.
Berjalan bersama Tuhan setiap hari. Kerinduan untuk terus bertumbuh. Bukan hanya stuck begitu ya. Tapi ayo, bertumbuh. Kita komit untuk mengalami perubahan demi perubahan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nah, disinilah kita penting membangun disiplin rohani. Pastikan kamu terkoneksi. Nah, gambar ini menarik untuk kalian perhatikan. Ini saya tampilkan namanya sebuah ilustrasi disebut sebagai ilustrasi roda. Yang membuat ini adalah seorang bernama Dawson Trotman, pendiri dari para navigator. Bapak Dawson Trotman menggambarkan kehidupan orang Kristen yang taat. Jadi saya coba lihat ini begini teman-teman. Mau lagi pandemi kah, tidak pandemi kah, mau kamu lagi isolasi kah, atau nggak isolasi, sama sebenarnya. Prinsipnya hidup kita harus terkoneksi dengan Tuhan. Pastikan itu. Maka dia menggambarkannya dalam sebuah ilustrasi, dia sebut sebagai ilustrasi roda, karena gambarnya kayak roda ya. Maka Bapak Dawson Trotman menggambarkan begini, roda itu yang muter apanya? Coba pernah lihat roda nggak? Yang muter porosnya, benar ya? Porosnya. Maka dia katakan kalau di pusat hidup kita harus ada Kristus. Terima Yesus dalam hidupmu. Itu bukan sambilan ya. Itu bukan satu hal yang klise. Itulah sebuah realita hidup yang diubahkan. Terima Yesus dalam hidupmu. Kristus di pusat hidup. Lalu dia menggambarkan ada dua jari-jari. Nah, ini yang kita harus katakan dengan disiplin rohani. Bagaimana buktinya kita terkoneksi dengan Tuhan? Ya harus ada relasi yang di-maintain terus-menerus. Nah, dia menggambarkan dua relasi. Satu yang vertikal, itu menggambarkan hubungan dengan Allah. Tetapi juga ada yang horizontal, menggambarkan hubungan dengan sesama. Sementara di pusat hidupnya tetap harus ada Kristus. Jadi kerohanian yang sehat bukan cuma terkoneksi dengan Allah ya, harus juga terkoneksi dengan sesama. Nah, kita lihat dulu yang vertikal. Relasi dengan Allah yang vertikal pastikan kita terus miliki bahkan di masa pandemi sekalipun. Saya bicara sama Allah, namanya doa. Allah bicara kepada kita melalui firman Tuhan. Makanya lihat yang vertikal itu doa dan firman. Dan kalian bukannya belum tahu kan, dari sekolah minggu udah belajar bagaimana bertumbuh adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jadi hidup yang terkoneksi dengan Tuhan dibuktikan dengan ya kita punya komunikasi dalam doa, kita punya komunikasi dengan membaca firman, doa kita bicara sama Tuhan, dalam firman Tuhan bicara kepada kita. Nah itu kan koneksi yang harus terjadi. Nah saya nggak tahu setelah pandemi ini makin bagus nggak saat teduhmu? Jangan-jangan kalau ditanya, gimana dek saat teduhmu? Bang, teduh. Saking teduhnya ya. Kalau itu yang terjadi, mah sedih kali ya. Kita rindu terus bergairah. Jangan cuma punya kesenangan. Wah, saya main gamenya bang, sudah masuk level segini. Gimana level kerohanian? Naik nggak di masa pandemi? Aduh bang, baru selesai hometown Caca-Caca, 16 seri kali 1 jam. 16 jam lo habis nonton. Berapa banyak waktu kau pakai baca Alkitab? Tuhan nggak minta juga 16 jam kan? Tapi jangan-jangan saat itu 5 menit sudah gitu ya. Tapi nonton apa bisa melek terus sampai pagi. Satu malam bisa 2-3 seri. Wah, hebat sekali. Nah, jadi pertanyaannya kita connect sama siapa gitu. Saya mengatakan sekali lagi, Tuhan tidak larang kamu melakukan hal-hal yang memang baik dalam rekreasi. Karena rekreasi itu kan konsepnya dari Tuhan. Recreation. Dicipta ulang ya, main game, nonton, dengar musik. Itu bagian dari rekreasi. Tapi bayangkan kalau hidupmu cuma rekreasi. Dari pagi sampai malam nonton terus. Dari pagi sampai malam dengar musik terus. Dari pagi sampai malam main terus. Lalu ditanya, di mana Tuhan dalam hidupmu? Hah? Tuhan yang mana? Maaf, saat teduh nggak jalan, jam doa hancur. Kalau itu yang terjadi, something wrong with our life. Dan bukan hanya itu, Bapak Dawson Trotman juga bilang harus ada relasi yang horizontal. Teman-teman, kita tidak hanya butuh relasi yang vertikal. Relasi yang vertikal ditopang juga dengan relasi yang horizontal, hubungan dengan sesama.
Nah, Bapak Dosen Trotman menggambarkan dua relasi. Sesama yang percaya, sama orang Kristen, kita harus rajin bersekutu. Makanya ada persekutuan. Bagaimana dengan mereka yang belum percaya Yesus? Kita hadir untuk bersaksi. Jadi sebenarnya hidup orang Kristen yang taat terkait dengan 4 hal ini. Memang sih belum ada lagunya ya. Lagu kita cuma itu ya, baca kitab suci, doa tiap hari. Harusnya kan bikin lagunya full ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, rajin bersekutu, dan giat bersaksi. Wah, tapi gimana lagi lanjutannya? Pokoknya intinya seperti itu ya. Harusnya itu yang terjadi. Itu yang namanya connect, di mana Kristus jadi pusat. Waktu saya percaya Yesus, terima dia, maka saya terkoneksi dengan Allah, saya terkoneksi sama sesama, dan itulah yang terjadi. Makanya kita harus membangun, nah ini yang disebut disiplin rohani. Makanya kenapa kadang-kadang kalau anak-anak persekutuan, anak KMK, ya kok pertanyaannya gimana saat teduhmu, Dek? Bagaimana jam doamu? Bagaimana ini? Karena itu adalah bagian dari disiplin kita. Membaca kitab suci, berdoa, bersekutu, melayani. Saya pikir kita harus membangun hal ini. Nah, karena itu di tengah-tengah mungkin kamu sedang banyak sekali aktivitas yang lain, ya. Waktumu habis untuk hal-hal yang lain. Maka Abang mau kasih beberapa tips lah ya. Prinsip untuk kamu dan saya membangun relasi di masa-masa pandemi ini. Maka ingat baik-baik. Penting sekali memiliki quality time. Saya jujur harus katakan ya, bukan cuma, ya Bang, saya saat teduh Bang. Ya Bang, saya doa Bang. Ya Bang, saya ikut ibadah Bang. Tapi apakah ini quality time? Bisa bedain nggak? Saya saat teduh itu satu hal, tapi apakah saya saat teduh di waktu yang berkualitas? Ada yang bilang, saya nggak nikmati Bang saat teduhku. Aduh, gimana nolong adek ini ya? Terus saya ngajak dia ngobrol, korek-korek sedikit. Saya bilang, kok saat teduhnya kapan, Dek? Malam Bang, sebelum tidur. Oh, begitu. Kau tidur jam berapa? Biasanya aku tidur jam-jam 12, Bang. Jadi kau saat teduh jam berapa? Ya kira-kira 10 menit lah, Bang, sebelum tidur. Pantes. Masalahnya bukan di saat teduh atau tidak, tapi kau saat teduh bukan di waktu yang berkualitas. Kau saat teduh di jam tidur. Kalau kau tidur jam 12 malam, masa saat teduhmu jam 12 kurang 15? Itu kan membawa diri ke dalam pencobaan ya. Iya dong. Pernah nggak baca Alkitab karena jam tidur ya? Baca Alkitab gitu. Waktu baca, selesai baca, terus baca apa barusan ya? Kalau kau suka begitu ya mungkin jangan-jangan kau tidak lagi datang di waktu yang berkualitas. Jadi membangun relasi, membangun connected with God, itu juga harus ditentukan dengan quality time. Doamu bagaimana? Iya Bang, lagi nggak menikmati. Kenapa juga nggak menikmati? Waktu ditanya ternyata jam doanya di jam tidur. Kau tidur jam berapa deh? Jam 10 Bang. Kau doa? Ya 10 kurang 5 Bang. Ya itu membawa diri ke dalam pencobaan. Jadi mulailah dia doa, Tuhan, aku bersoal, amin. Tiba-tiba gini, bicara apa barusan ya? Pernah nggak kayak gitu? Udah panjang doanya, ngomong apa barusan ya? Itu karena apa? Karena kau tidak datang di jam yang berkualitas. Jadi mungkin coba evaluasi lagi ya. Karena banyak teman-teman yang bilang, Bang, makin di rumah, makin online, aduh relasiku dengan Tuhan hancur. Nah, tapi relasimu sama drama Korea berhasil. Relasimu sama game berhasil. Ada something wrong dong berarti. Kok bisa relasi yang lain berhasil sama Tuhan nggak berhasil? Nah, periksa quality time-mu. Makanya saya suka bilang sama adik-adik KTB saya, jam berapa kau tidur? Jam 10, Bang. Ya, kenapa kau nggak doa jam 8 malam? Jam 8 sampai jam 8.15, doalah di jam itu. Karena itu bukan jam tidurmu. Jadi di jam itu kau masih ngeh. Masih apa ya? Ngeh, tahu ya orang Jawa ya, kalau orang Batak bilang ngeh ya. Kau sadar gitu. Di waktu kau sadar, di situ kau baca Alkitab, di situ kau berdoa. Jadi kita nggak tahu juga ya dari mana itu dikasih doktrin kayaknya doa sebelum tidur. Ya, kalau kau datang sebelum tidur lalu bilang, Tuhan, saya mau doain seluruh dunia di jam tidur. Wih, panjang doamu, aminnya besok pagi. Jadi lebih baik kamu doa jam 8 sampai jam 8.15. Ya sudah misalnya gitu ya. Emangnya setelah itu ada peraturan habis doa mesti tidur? Enggak juga. Habis itu kau bisa lanjutkan lagi, bikin tugas, ngerjain apa, nonton, main. Tapi nanti waktu mau tidur malam, doanya singkat. Tuhan, mau istirahat, bangunkan besok pagi. Karena udah jam tidur. Dan kau sudah berdoa di jam yang berkualitas. Demikian juga baca Alkitab.
Demikian juga waktu saat teduh. Kamu saat teduhnya di waktu yang quality time nggak? Jadi bukan cuma masalah ya saya berdoa, saya saat teduh. Tapi koneksi itu harus diperjuangkan. Makanya mungkin teman-teman dan saya perlu manajemen waktu. Makanya ada yang bilang, sebenarnya manajemen waktu tuh nggak ada ya. Nggak ada tuh manajemen waktu. Kenapa? Karena semua orang dikasih waktu yang sama, 24 jam. Ada yang 25, atau ada yang 23, Bang. Aku cuma 23, Bang. Kurang. Nggak ada. Semua kita dikasih waktu yang sama. Berarti masalahnya bukan di waktunya yang di-manage ya. Makanya kalau dalam ilmu manajemen dia mengatakan, it's not time management. It's more about life management. Actually, time management is life management. Yang kamu harus atur adalah hidupmu yang kadang-kadang nggak setia, nggak konsisten. Nah, itu yang mesti kita atur. Dan mari kita coba cari quality time ya. Dan tempatkan Tuhan yang paling utama. Makanya saya tidak terlalu suka dengan sistem prioritas yang atas ke bawah ya. Sebenarnya lebih baik pakai pola ini ya. Pola pusat. Di mana kemuliaan Tuhan jadi yang utama di tengah. Maka seluruh aspek hidup bagi kemuliaan Tuhan. Itu mesti tanya tuh. Bagaimana studiku untuk kemuliaan Tuhan? Bagaimana keluargaku untuk kemuliaan Tuhan? Bagaimana saya berteman? Bagaimana saya bermain? Bagaimana saya rekreasi? Bagaimana saya olahraga untuk kemuliaan Tuhan? Jadi sebenarnya semua aspek fokusnya untuk kemuliaan Tuhan. Memang kadang-kadang kita urutin ya. Tuhan nomor 1, keluarga nomor 2, teman nomor 3. Kadang-kadang susah ya. Kalau kamu meneruskan begitu, jangan-jangan nanti ada waktunya kayak Tuhan kegeser gitu ya. Nah, tapi kalau kamu taruh di tengah, maka seluruh aspek tanya. Bagaimana nonton drama Korea bagi kemuliaan Tuhan? Berarti nonton yang pas, yang umurnya pas, yang waktunya tidak menyita waktu yang lain. Nah, bagaimana main game untuk kemuliaan Tuhan? Maka saya main game yang baik, saya bisa tahu kapan berhenti, kapan lanjut, saya tidak menyepelekan studi saya. Jadi selalu tanya nih, apapun yang kamu lakukan, kan kalimat 1 Korintus 10 ayat 31. Baik engkau makan atau minum, lakukan segalanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Nah, mungkin ini tips praktisnya juga. Coba, apa bedanya sisa sama sisi? Gimana cara bedanya? Sisa sama sisi. Oh, yang satu pakai abang, yang satu pakai i. Nah, itu nenek-nenek juga tahu ya. Nah, contoh lah, kalau sisa sama sisi. Misalnya ada makanan nih, ada makanan banyak itu saya makan, terus udah kenyang. Masih ada dikit. Itu namanya sisa. Ya. Kalau sisi, gimana? Sebelum makan, saya pinggirin dulu kan, saya sisihkan. Nah, coba abang tanya. Lebih terhormat mana teman-teman? Dikasih makanan sisa atau makanan sisih? Sisa, kok sisa? Sisi ya. Yang lebih terhormat dikasih makanan sisi dong. Berarti sudah dari awal memang diniatkan, ini buatmu ya. Aku makan dulu, tapi ini buatmu ya. Nah, sekarang pertanyaannya sederhana. Waktu yang kita kasih buat Tuhan, waktu yang sisa atau sisi? Nah, coba jawab dalam hatimu ya. Ada orang ditanya, saya nanya ke siswa, jadi waktu yang kau kasih sama Tuhan, Dek, itu sisa apa sisi? Dia diam, terus dia jawab, sisa sih, ya, sisa sih, gitu ya. Nah, jadi teman-teman ini prinsipnya. Sebenarnya untuk hal yang penting, orang rela menyisihkan waktu, tenaga, dan uang. Kalau itu nggak penting, orang nggak mungkin menyisihkan, ya, merelakan. Tapi bagi saya, relasimu dengan Tuhan itu penting nggak? Tentu drama itu bisa jadi penting buat kamu. Buktinya kau tonton. Buktinya kau kasih waktu. Kuliah itu penting, makanya kau kasih waktu. Disuruh dosen masuk jam 7 Zoom-nya, masuklah kau jam 7. Masuk jam 8, masuk jam 8. Dosennya kalau gila masuk jam 12 malam, kau ikuti juga. Kenapa? Penting. Di situ nilaimu nanti apa. Tapi pertanyaannya gini, relasi sama Tuhan itu masuk kategori apa ya di agenda kita ya? Masuk kategori pentingkah? Kita rela sisihkan waktu kah? Jadi memang ya, coba susun ulang prioritas. Maaf, ini pakai gambar yang atas ke bawah ya. Tapi kalimatnya menarik. To change your life, maybe you need to change your priorities. Nah, buat kita yang sudah terima Yesus, sudah hidup di dalam Dia, ingat ya, kita punya komitmen untuk berubah, makin kenal Tuhan, dan inilah yang kita rindukan. Masa-masa pandemi, ini sudah mau libur lagi ya, sebentar lagi kita nanti sudah mulai Desember, nanti tahu-tahu sudah mulai liburan.
Banyak orang yang kalau liburan hancur, saat teduhnya hancur, nggak ada kebaktian. Ini kebaktian terakhir semester ini, matilah, bagaimanalah ke depannya. Mungkin saat teduhnya nggak jalan. Tapi hari ini, ingat baik-baik. Ambil komitmen. Di tengah situasi yang terjadi, saya tetap mau bangun relasi dengan Tuhan. Apa yang jadi komitmen saudara? Kiranya firman Tuhan, teladan Paulus, yang kita pelajari hari ini, membuat kita juga terus rindu. I want to know him. Pengenalan yang semakin dalam, yang mengubahkan. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami. Di tengah-tengah begitu banyak hal yang sedang terjadi. Baik kami yang sedang memanfaatkan waktu dengan tidak baik. Mungkin kami banyak bermalas-malasan. Atau kami yang bahkan lupa waktu. Baik lupa waktu untuk nonton, untuk bermain, untuk belajar, sehingga akhirnya hidup kami nggak seimbang dan kami tidak sedang memprioritaskan relasi-relasi kami dengan Tuhan. Tapi hari ini kami diingatkan bahwa di tengah segala situasi yang terjadi, kami membutuhkan kehadiran-Mu. Kami butuh supaya kami juga akhirnya ditolong. Boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kerinduan kami biarlah setelah mendengar firman ini, ada hati yang boleh mengambil keputusan-keputusan yang tepat, mengatur ulang prioritas-prioritas kami, agar hidup kami benar-benar kami persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami sudah bersyukur. Amin.